Hai semua anak-anak, selamat pagi. Miss Moni senang bisa bertemu kembali dengan anak-anak yang luar biasa dan hebat. Semua yang ada di rumah, mari kita devotion pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita terlebih dahulu mencari Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa, harinya Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami semuanya, dan Engkau terus menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami mau Tuhan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami membawa hidup kami membawa yang terbaik buat Tuhan. Kami datang dan kami bersujud menyembah Tuhan. Berikan hati lagi lebih bagi kami semua Tuhan, untuk kami datang dalam penuh kerinduan akan pribadi Yesus itu sendiri, untuk boleh menjamah setiap hati kami, hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus hari ini kami menerima kuasa-Mu, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, di sekolah kami, dan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini, anak-anak semuanya yang ada di rumah. Siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud, ku rasakan indah hadirat-Mu. Ku
Terima kasih Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan boleh mengubahkan setiap kami. Dan kami mau Tuhan Yesus terus menerus Tuhan Yesus hidup di dalam Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus kami siap terima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bertumbuh di dalam Kristus. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Grow in Christ. Bertumbuh. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita harus bertumbuh? Kedua, mungkin pertanyaan, bagaimana caranya bertumbuh? Apakah seperti manusia kita bertumbuh dari bayi jadi orang dewasa dan sebagainya? Benar sekali, karena kehidupan rohani kita, manusia roh kita juga seperti itu. Kita bertumbuh dari bayi sampai menjadi dewasa. Hari ini kita akan belajar tentang Kolose 2 ayat 7. Di sini Rasul Paulus memakai suatu gambaran seperti pohon. Iman kita digambarkan seperti pohon. Tuhan Yesus juga bilang, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, yaitu biji tanaman. Rasul Paulus juga mengatakan kehidupan kita kalau kita berakar di dalam Dia, kita akan orang ketemu kita bisa mengucap syukur, kita bisa memberikan harapan kepada mereka di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan ini. Nah, seperti yang tadi Bisara katakan, mengapa kita perlu bertumbuh? Dalam bahasa Inggris, grow itu berarti tumbuh. Dan menurut bahasa Indonesia, tumbuh adalah mencuat keluar atau timbul, hidup, bertambah besar dan berkembang. Ya, tumbuh memang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Supaya makhluk hidup baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia, kelihatannya hidup, pastilah harus ada perkembangan, harus ada pertumbuhan. Bertumbuh dalam Kristus artinya apa? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Pertama, kita harus berakar. Baru kemudian kita bisa bertumbuh. Baru kemudian kita bisa berbuah di dalam Tuhan, yang merupakan panggilan hidup kita. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan, itu adalah panggilan hidup kita. Anak-anak, kalau kau dengar orang bilang, aku punya panggilan ini, aku punya panggilan itu. Hari ini Bisara mau katakan, panggilan hidupmu adalah berakar, bertumbuh, dan
dan berbuah di dalam Dia. 3 hal itu. Hanya 3 hal itu. Setiap kehidupan harus bertumbuh, baik secara fisik, rohani, mental, pengertian, dan juga pendidikan kita. Tapi ironisnya anak-anak, di zaman ini pada umumnya orang menekankan pertumbuhan fisik saja. Sudah mulai jarang ada misalnya orang-orang ataupun orang tua yang sejak kecil mementingkan pertumbuhan rohani dan etika daripada anaknya atau dirinya sendiri. Itu sebabnya kita perlu bertumbuh. Ukuran keberhasilan dari suatu bangsa diukur dari bagaimana etika, moral, disiplin, dan pertumbuhan rohani terjadi. Pertumbuhan akan mengembangkan kehidupan setiap orang yang mau bertumbuh. Kita dapat maju jika kita memupuk disiplin dan kehidupan iman kita. Itulah sebabnya pertumbuhan sangat penting. Nah, sebelum Misara lanjut, ada satu video klip yang Misara mau bagikan dan Misara mau anak-anak menyimaknya. Perhatikan bagaimana biji ini yang kecil ini waktu ditanam dia bisa melewati segala sesuatu rintangan, hujan, badai, dan kemudian dia bisa menjadi pohon yang besar yang merambat kemana-mana. Kita saksikan bersama. Nah, kembali lagi Misara tanyakan, kenapa kita harus bertumbuh? Sudah lihat tadi bagaimana benih iman yang ditanam di dalam tanah itu, waktu dia berakar dalam sekali, dia dapat bertumbuh.
bisa dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan kata grow tadi. Yang pertama adalah G. G itu adalah go to church, atau pergilah ke gereja atau hadiri kebaktian. Misalnya pernah waktu itu menerjemahkan di satu gereja di mana begitu banyak anak sekolah. Nah, waktu misalnya lagi nerjemahin dan pengkhotbah lagi khotbah, misalnya lihat begitu banyak anak yang badannya hadir di dalam gereja, tetapi mereka foto, mereka selfie, mereka ngomong-ngomong, mereka tidak dengarkan firman Tuhan. Apakah pribadi seperti itu adalah yang mau mengakarkan dirinya kepada Tuhan? Engkau harus jawab sendiri. Jika engkau mau bertumbuh, pergilah ke gereja, artinya waktu engkau ada di dalam kebaktian, hargailah firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Kalau engkau waktu firman disampaikan ngomong-ngomong, mungkin saat ini waktu renungan disampaikan engkau tidur-tiduran, bahkan mungkin lagi makan sarapan karena engkau di rumah dan engkau tidak pedulikan. Mari bertobat dan berikan perhatianmu sepenuhnya kepada firman Tuhan. Go to church artinya pergilah beribadah, artinya fokus ketika engkau ada bersama dengan Tuhan. Kapan engkau berada bersama dengan Tuhan? 24/7.
Dan bukan hanya mereka mau bersekutu dengan Engkau, mereka akan baca firman-Mu. Ada suatu kelaparan, kehausan akan firman-Mu Tuhan. Dan waktu mereka mau lapar, haus, bukan cuma sekedar baca, dengar, tapi mereka mau lakukan firman-Mu. Obey. Mereka mau taat pada firman-Mu yang dicerminkan waktu mereka taat pada guru dan orang tua mereka. Taat pada otoritas-otoritas yang ada di atas mereka. Kemudian mereka akan menjadi kesaksian itu sendiri oleh karena perbuatan mereka yang berubah. Aku percaya anak-anak yang melakukan hal ini Tuhan, mereka akan mulai mengakar dalam. Mereka akan tumbuh menjadi pohon-pohon yang dahsyat, yang kuat, yang akan mengubah bangsa ini Tuhan. Mereka tidak akan tergoncangkan apapun yang mereka hadapi. Mereka akan menjadi generasi yang tangguh, menjadi generasi yang luar biasa, yang menghasilkan buah kepujian, ucapan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu hari ini. Sementara mereka belajar, biarkan berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan ucapan syukur memenuhi kehidupan mereka mulai dari hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin.